wabarakatuh. Good morning everybody. Nice to meet you. Today we want to learn study about all around us. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kalian setiap hari berada di tempat yang dikelilingi oleh benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa saja benda-benda tersebut? Ya tentu akan banyak sekali. Pada saat kita mulai bangun tidur, kita sudah melihat ada benda. Pada saat kita melakukan aktivitas dan sampai dengan tidur kembali. Coba kita amati ya, benda-benda yang ada di sekitar kita itu, kita lihat lingkungan kita sendiri. Kita tentunya berada di sebuah house, at school, sekolah kita near the hotel, factory, beach, and market. Nah, apakah kita sudah mengetahui apa istilah nama-nama benda tersebut di dalam bahasa Inggris? Yang kita amati coba pertama kali misalnya di house. Kalian tentu bisa menyebutkan benda-bendanya ya. Coba nanti pikirkan dulu ada benda apa saja yang ada di rumahnya, ada berapa kata yang kalian ketahui dalam bahasa Inggrisnya. Tuliskan sebanyak mungkin di dalam buku tulismu. Benda-benda yang ada di rumah, di house, school, hotel, factory, beach, and market. Yuk, sekarang ibu ajak kalian, kita pergi ke pasar sebentar. Nah, kita lihat di sini. What do you see there? Ada apa yang kalian lihat di situ? Ya, there are many fruits. Ada banyak buah, di antaranya adalah there are apples and there are oranges. What do you like to buy? Apa saja yang suka kalian beli di pasar? Bicara tentang pasar, what is market? Apa itu pasar? What do you see there and what do you like to buy? Setelah kita jalan-jalan ke pasar, coba sambil kita ingat-ingat lagi. Sebetulnya pasar itu tempat apa sih? What is market? A market is a place where buyers and sellers can meet to facilitate the exchange or transaction of goods and services. Jadi di dalam pasar itu pasti ada sellernya and ada buyer. Ada penjual, pasti juga ada pembelinya. Dan ada barang yang menjadi suatu transaksi. Untuk sebuah pertukaran, kita tukar dengan uang, kita bisa membeli barangnya ya, atau juga berupa jasa. Misalnya jasa kita ingin jasa tukang cukur rambut misalnya ya, dan misalnya memperbaiki sepatu kita. Nah, itu bisa juga terjadi di pasar atau di tempat-tempat lainnya. Atau di sini kalian bisa melihat ada clothes. Ada apa lagi ini? There are fish, ya, lobster, ada ikan, ada udang, vegetable. Nah, and there is a person, dan ada juga manusianya. Antara lain things in the market, jadi benda-benda yang bisa kita ingat-ingat di pasar itu fruits and vegetable, clothes, snack, chocolate, soaps, types of material required for home purpose like furniture, curtains, TV, and so on. Jadi di situ kalian bisa mengingat-ingat buah apa saja sih yang ada di pasar atau sayur-sayuran apa saja. Kemudian pakaian apa saja yang kalian lihat jenisnya, misalnya like ada jeans, ada short, ada dress ya. Snacksnya apa saja nama makanan-makanannya, like chocolate, soaps. Ada juga benda-benda furniture dan banyak lagi yang lainnya. Oke, kalian sudah siap tentunya menyebutkan nama-nama tersebut ya. Nanti kita kumpulkan satu kelompok, kita bentuk beberapa kelompok, satu kelompok mengumpulkan benda-benda sebanyak mungkin. Nah, itu kita masukkan dalam waktu it's quiz time. Jadi kelompok pemenang bila nanti kita sudah buat grup adalah
Kelompok yang dibatasi dengan waktu tertentu mengumpulkan banyak jumlah katanya dulu. Itu yang pertama. Ini sebagai sebuah ide, kalian juga bisa amati di dalam sebuah classroom. Nah, there are students, tables, ya, floor, and any other thing. Banyak lagi benda-benda yang lainnya. List the things below into the right category. Terus benda-benda tadi setelah kita kumpulkan mau diapakan? Sebagai contoh, apabila sudah terkumpul nama-nama benda dalam bahasa Inggrisnya, kalian bisa kelompokkan. Nanti buat sebuah pengelompokan. Sebagai contoh di sini, things bendanya, misalnya contoh fish. Fish ini apakah masuk kategori dalam house, school, factory, beach, hotel, atau market? Ya, fish itu masuk ke dalam market. Coconut tree, seperti sekolah kita berdekatan dengan pantai, itu ada pohon kelapa. Banyak sekali kita temukan di sana. Kalau swimming pool itu ada di mana? Ya, tentu ada di beach ya. Kita sudah pernah juga pergi ke pantai yang ada kolam renangnya. Garage, kelompokannya dimasukkan ke dalam house. Teacher dimasukkan ke dalam school. Pollution ini bisa kita masukkan ke dalam factory. Nah, silakan kalian nanti setelah setiap orang mengumpulkan nama-nama benda dalam bahasa Inggris, disatukan dengan pekerjaan temannya sebanyak mungkin. Nanti buat pengelompokan katanya seperti ini. Benda-benda apa saja yang bisa dimasukkan dalam satu kelompok dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh saja kuis. Tentu kita akan senang bermain-main ya, membuat sebuah kuis, bermain sambil belajar. Ada tema tentang days ya, ada WH question, ada tentang pray, doa, and so on, dan sebagainya. Nanti kita di akhir pembelajaran akan kita lakukan ini. Tara. Nah, terakhir, wow, yes, create your own reality. Kita akan bersenang-senang, bermain sambil belajar, kalian sambil bisa bertukar apa yang kalian ketahui dan apa yang teman kalian ketahui ya, saling bertukar informasi, mengelompokkan suatu benda. Pemenangnya adalah nanti dalam satu kelas kita ada 30 orang, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, jadi ada 6 kelompok yang akan kita buat. Kita akan bisa lakukan setelah menonton tayangan ini. Oke. Thank you for your attention. See you next time and we continue in practice in the classroom. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.